Allah. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa Zoom meeting bersama-sama dengan Ustadz Muhammad Istiqomah, LC SPDI, Al-Fahid, Al-Hafiz, insya Allah. Ya. Dengan tema bergembira bersama Al-Quran di masa pandemi ini. Mudah-mudahan apa yang akan nanti kita pelajari, akan kita simak bersama, mampu memotivasi kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemajuan. Pribadi-pribadi yang memiliki kualitas keimanan dan keislaman tentunya. Anak-anakku semuanya, mencari ilmu menjadi suatu hal yang wajib bagi kita semuanya, tanpa kecuali. Hadis-hadis yang mengungkap tentang wajibnya kita mencari ilmu pun sangat banyak. Salah satunya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dengan sungguh-sungguh menempuh jalan dalam mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk meraih surga. Rawahu Muslim. Hadis ini bisa kita simpulkan bahwa orang yang mencari ilmu, khususnya belajar Al-Quran, itu memiliki keutamaan, kelebihan yang luar biasa. Orang yang belajar, mencintai ilmu, bergembira dengan ilmu, Allah akan memudahkan jalan dia untuk meraih kesuksesan. Al-Jannah itu adalah kesuksesan. Sesuatu yang menjadi angan-angan kita semua. Al-Jannah, Jannah itu sesuatu yang belum nyata di hadapan kita, tapi ada di masa depan kita, yaitu Jannah. Maka sesungguhnya ketika kita berharap tentang Jannah itu, salah satu yang harus kita lalui adalah dengan kita belajar Al-Quran, mencintai Al-Quran. Orang yang cinta Al-Quran, insya Allah dia akan selalu bergembira ketika dekat dengan Al-Quran, ketika dia belajar dengan Al-Quran. Anak-anakku semuanya, santriwan, santriwati, dan pendengar yang lainnya, pemirsa yang lainnya, banyak orang yang memisah-misahkan ilmu pengetahuan dan ilmu agama, ilmu Islam. Kita pahami bahwa ilmu Islam itu ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah jalan menuju kesuksesan. Sukses dunia dan akhirat. Itu sesuatu yang sudah hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang berpikir bahwa kesuksesan itu diperoleh dengan ilmu dunia, atau sehingga orang memisahkan ilmu dunia dan ilmu Islam atau ilmu agama. Padahal sesungguhnya ilmu dunia itu adalah menjadi pelengkap atau menjadi keterangan terhadap apa yang ada di dalam Al-Islam atau ilmu Al-Quran. Menerangkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan juga sebaliknya, ilmu Al-Quran menerangkan tentang ilmu pengetahuan. Jadi keduanya adalah saling melengkapi. Jadi salah kalau kita memisah-misahkan kedua hal tersebut. Jadi barang siapa yang ingin menghadapi atau memperoleh kesejahteraan, kebaikan, kesuksesan masa depan, tentunya kita jangan sampai memisahkan, mendikotomikan, membeda-bedakan. Buat apa belajar Al-Quran? Lebih baik belajar ilmu pengetahuan umum. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Karena sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan adalah ada di dalam Al-Quran. Karena di dalamnya adalah jalan menuju kebahagiaan manusia meraih masa depannya. Sehingga ketika ilmu yang dikumpulkan atau ilmu pengetahuan yang dikumpulkan di antara manusia, itu kalau dibandingkan dengan ilmu Allah adalah seperti setetes air di lautan. Setetes air
di lautan itu adalah ilmu pengetahuan. Air lautan itu adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu adalah Al-Quran. Sehingga sangat tepat sekali malam hari ini kita menyemangati diri kita untuk tetap senantiasa bergembira, bahagia dengan Al-Quran. Apalagi kalau kita sampai hafiz Al-Quran, mendalami Al-Quran, mengamalkan nilai-nilainya, sungguh luar biasa. Anak-anak semuanya, serta pemirsa yang lain, alhamdulillah ya, wa syukurilah pada kesempatan malam hari ini, kita bisa bersama-sama Zoom meeting dengan Ustadzuna, Ustadz Muhammad Istiqomah, LC SPDI. Insya Allah akan memberikan motivasi kepada kita secara mendalam. Bagaimana Al-Quran itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, yang harus kita cintai, yang harus kita banggakan, sehingga kita merasa senang berada di dekatnya, akan menjadi jalan terbaik kita. Ibarat sebuah perjalanan, kita sudah punya map. Ya. Kita kenal Google Map ya, kemana-mana pakai Google Map, sehingga tidak nyasar. Ya, ketika kita ingin hidup kita tidak nyasar, maka Al-Quranlah map yang terbaik, yang paling akurat, yang akan menghantarkan kepada kita tujuan yang sesungguhnya. Jadi anak-anakku semuanya, pada malam hari ini mari kita bersama-sama belajar, mencatat, menulis, mengamati, sehingga nanti bisa kita amalkan secara baik. Untuk itu, mari kita bersama-sama dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan yang sangat bermanfaat dan menambah keilmuan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dari saya akhirul kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ali Sakbana atas sambutan yang luar biasa untuk motivasi bagi kita semuanya. Oke, menuju acara selanjutnya, ini acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi ya tentang bahagia bersama Al-Quran. Ya, karena Al-Quran ini tidak habis dimakan zaman dan akan senantiasa ada sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai sahabat kita semuanya. Sampai kapan? Sampai tidak hanya sekedar sampai hari kiamat, tapi Al-Quran juga akan menjadi saksi bagi seorang muslim ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang-orang yang membacanya. Masya Allah. Jadi Quran ini akan menjadi sahabat kita sampai surga nanti insya Allah. Oke, pemaparan dari Ustadz Muhammad Istiqomah Al-Hafidh LC SPDI. Alhamdulillah malam hari ini sudah bergabung. Ya, beliau dari Bandung ya, dari Bandung, jauh-jauh dari Bandung ya, ikut bergabung bersama kita untuk berbagi ilmu ya, berbagi wawasan, berbagi motivasi ya, sehingga apa yang disampaikan nanti harapan besarnya bisa menjadikan motivasi hebat kita untuk lebih dekat, lebih mencintai yaitu Al-Qur'anul Karim insyaallah. Selamat datang Ustadz Muhammad Istiqomah, atau nama ngetrennya itu Ustadz Koko ya Ustadz? Ya Ustadz. Ya, Ustadz Koko. Monggo nanti waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ustadz Muhammad Istiqomah LC SPD Al-Hafidh. Monggo Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Amma ba'd. Ikhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Yang kami hormati Dewan Guru, Direktur, dan adik-adik yang kami cintai. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah mengizinkan kita berkumpul walaupun dengan keterbatasan tempat, lokasi, tapi kita masih dikumpulkan dengan kemajuan teknologi yang mana adik-adik semua di rumah masing-masing masih dapat mendengarkan tausiah atau motivasi tahfizul Quran untuk malam hari ini. Ya, kalau dulu saya ya sama Ustaz Jasmadi ya di Darul Ulum sering mengisi motivasi tahfiz hampir setiap bulan ya Ustaz ya. Kita ada mabit, ada tahfiz games, kemudian ada motivasi tahfiz dan lain sebagainya. Namun hari ini dengan adanya wabah corona yang membayangi kita, ya sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mungkin ingin ya banyak hikmah yang Allah berikan kepada kita dengan adanya musibah ini. Bagaimana hikmah yang bisa kita ambil, terutama dalam tahfizul Quran? Nanti akan saya bahas kemudian. Baik, adik-adik sekalian, Ustadz, Ustazah yang kami hormati, kedengaran ya suara saya? Mohon disampaikan kalau ada yang tidak mendengar dengan jelas. Dengar. Alhamdulillah. Dengar. Baik, bismillah saya akan share screen. Ya. Mohon disampaikan kalau screen-nya tidak muncul. Sudah kelihatan screen-nya? Ya, sudah. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Menghafal dan murajaah di masa pandemi. Tentunya pandemi ini menjadi suatu momok ya bagi kita. Bisa dikatakan penghalang bagi siapapun ya, baik yang mau bekerja, belajar, yang apapun kegiatan kita yang biasanya kita lakukan di keseharian kita sebelum pandemi, saat ini ada sesuatu yang berubah ya. Ada sesuatu yang berubah, terutama bagi adik-adik yang bertugas dan mencari ilmu, yang berkewajiban belajar, terbatas dengan adanya pandemi ini. Maka apa sih yang bisa kita lakukan sebagai penghafal dalam menghafal dan memurojaah hafalan Al-Quran di masa pandemi? Alhamdulillah hari ini saya melihat ya apakah di story WhatsApp, story Instagram, di sosmed, di mana-mana itu banjir ucapan selamat Hari Ibu ya. Ya. Banjir ucapan selamat hari Ibu. Luar biasa ya. Ramai sekali orang-orang ramai-ramai mengucapkan selamat hari Ibu. Tapi pada dasarnya hari Ibu itu bukan untuk dirayakan apapun sekali ya, adik-adik sekalian. Ya. Mari kita lihat pemilik rumah ini walaupun tinggal di pinggir sungai dan tidak punya motor apalagi mobil, tapi mereka tetap bahagia. Kuncinya apa? Harus selalu bersyukur apa yang kita miliki. Ya. Nah, ini bercanda ya, gambarnya relax. Ketika mengikuti materi saya harap tidak ada yang tegang. Ya, tidak ada yang tegang, relax, terutama dalam menghafal Al-Quran. Nanti kita akan bahas kenapa sih menghafal Al-Quran itu harus relax, harus santai. Adik-adik, kalau duduknya belum sandar, boleh sambil sandar, ya. Kalau bisa nanti ayah bundanya menyediakan kopi, gorengan,
mendoan, apapun itu ya, supaya lebih santai lagi, rileks. Ya. Baik, silahkan merubah posisi. Kalau sekiranya tegang, ya jangan sampai selama kurang lebih 1 jam ke depan kita selesai materi, ya pegel-pegel badannya ya. Baik, kembali ke pokok materi malam hari ini. Adik-adik coba perhatikan. Ini adalah Nasir Al-Kharraqi. Nasir Al-Kharraqi. Salah satu apa ya, di atasnya miliuner. Ya, miliarder ya. Kalau ada di atasnya miliarder mungkin bisa disematkan kepada beliau. Nasir Al-Kharraqi ini salah satu orang terkaya ya di negara Qatar. Lihat, kita lihat sofanya terbuat dari emas. Kemudian ranjangnya, wah ini udah emas, bukan lagi jadi perhiasan buat dia, bukan lagi perhiasan di tubuhnya, tapi perhiasan untuk ya properti rumahnya. Lihat, hampir semuanya terbuat dari emas. Nah, ini orang terkaya ya, salah satu orang terkaya di negara sana, di Qatar. Sekarang kita lihat slide berikutnya. Nah, inilah makam Nasir Al-Kharraqi. Orangnya sudah meninggal. Lihat makamnya. Wah, sangat polos. Tidak ada bangunan, tidak ada emas apalagi. Ya. Yang tadinya seperti ini kondisinya, tiba-tiba meninggal dalam kondisi yang sangat-sangat sederhana, tanpa membawa satupun harta ke dalam kuburnya. Adik-adik, kira-kira apa yang diharapkan seorang Nasir Al-Kharraqi saat ini? Apakah dia berharap kursi ini dikirim ke kuburnya? Atau ranjang ini dikirim ke kuburnya? Oh tidak. Tentu saja tidak. Ya. Apa kursi dan ranjang ini yang akan menemani Nasir Al-Kharraqi di dalam kuburnya? Tidak. Yang dia harapkan apa? Tiga hal. Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Kalau anak cucu meninggal, anak cucu Adam itu setelah meninggal dunia, maka segalanya terputus kecuali 3 hal. Ya. Shadaqatun jariyah, sedekah jariah. Pertanyaannya, apakah kursi dan ranjang ini telah dia sedekah jariah kan? Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Apakah dia seorang ulama? Oh, sepertinya dia seorang miliarder. Kalaupun dia mau berbagi ilmu, mungkin ilmu tentang berbisnis, ya. Semoga ilmunya juga bermanfaat sehingga sampai ke dalam kuburnya. Dan yang terakhir adalah waladun sholihun yad'u lahu. Seorang anak yang soleh yang mendoakan Nasir Al-Kharraqi. Pertanyaannya, dia punya anak yang soleh atau tidak? Adik-adik, begitu manis setiap ucapan yang saya lihat di sosial media saat ini. Bunda, engkau adalah segalanya. Ibu, selamat hari ibu. Happy Mother's Day. Gitu ya. Wah, luar biasa kata-kata yang keluar. Aku tak akan bla 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 gitu ya. Nah, seperti itu. Luar biasa kata-katanya. Tapi kembalikan pertanyaan itu kepada kita masing-masing. Apa yang dinanti dan diharapkan oleh ibu kita dan kita, adik-adik sekalian? Ibumu bukan hari raya. Ingat, ibumu bukan hari raya yang hanya dimuliakan setahun sekali. Ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyakiti dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu. Hanya kepada Allah lah kembalimu. Adik-adik sekalian, coba perhatikan. Di sini perintahnya bukan
untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua setahun sekali. Bukan. Perintahnya tidak ada keterangan setahun sekali. Di situ perintahnya adalah selama-lamanya. Sudahkah kalian berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua? Ya. Selama-lamanya. Atau usia kalian sudah belasan, 15 tahun mungkin, 16 tahun, 17 tahun. 17 tahun ini, apa yang sudah kalian berikan kepada orang tua? Orang tuanya sudah diberi hadiah apa? Adik-adik ada yang pernah ngasih kerudung ke ibundanya? Pernah. Pernah. Senang ya? Ibundanya senang ya dapat kerudung. Sekarang bayangkan kerudung itu adalah ini. Bayangkan yang dipakai ibunda kalian, wanita berkerudung merah ini adalah ibunda kalian. Dan apa yang dia pakai adalah baju kepada orang tua dengan siapa yang menghafal Al-Quran dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan kita orang itu terbuat atau dari cahaya yang terang seperti matahari, dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini? Maka disampaikan kepadanya, disebabkan anakmu terhafalkan. Adik, begitu indah. Ketika kita bisa memberikan hadiah, saat ini mungkin banyak diskon, banyak promo 12-12. Kita belikan kerudung untuk kedua orang tua kita. Senangnya orang tua kita dapat kerudung yang bagus dari kita. Senangnya orang tua dapat hadiah dari kita. Tapi tidak ada kesenangan yang melebihi orang tua yang dipakaikan mahkota penghafal Al-Quran. Sudah siap belum kita memakaikan mahkota itu di kepala mereka? Apakah seimbang kerudung yang kita berikan dengan nyawa yang mereka pertaruhkan untuk kita? Sudah sama belum harganya pakaian yang kita berikan kepada mereka saat ini, yang mungkin bahkan harganya diskonan, dengan segala pengorbanan mereka, bangun tengah malam, ketika melahirkan, nyawa taruhannya, sudah seimbang belum dengan apa yang telah mereka berikan kepada kita? Tentu jauh sekali. Jauh belum mencapai itu semua. Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Apalagi ketika orang tua kalian sudah seperti Nasir Al-Kharraqi tadi, sudah di dalam kubur. Apa yang mereka tunggu dari kalian adalah hafalan. Ayat demi ayat yang kalian hafalkan dengan susah payah. Itu yang akan mengalir kepada mereka. Maka adik-adik sekalian, pandemi bukan alasan untuk kita berhenti menghafal Al-Quran. Silahkan menangis. Silahkan menangis saat ini. Karena menangis di akhir nanti tidak ada gunanya untuk kita dan kedua orang tua kita. Pandangi wajah wanita yang ada di foto ini. Ganti wajah itu dengan wajah orang tua kalian yang bercucuran air mata di akhirat nanti. Ketika seluruh manusia berdiri menyaksikan dan Allah memanggil, mana orang tua Fulan, mana orang tua Abdullah, mana orang tua Aisyah, maju ke depan. Kami akan pakaikan mahkota, kami akan pakaikan baju kemuliaan, jubah kemuliaan, yang hanya akan didapatkan oleh orang tua yang anaknya selesai menghafal, lalu mengamalkan, lalu mendakwahkan, lalu mengajarkan Al-Quran. Berbanggalah kalian, adik-adikku, yang saat ini berjuang untuk menyelesaikan hafalan Al-Qurannya. Ada yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebagian besar dari kalian saat ini bingung, bagaimana
hafal Quran. Corona ini kapan sih berakhirnya? Gimana kalau saya yang kena corona? Gimana kalau ibu saya yang kena corona? Semuanya khawatir. Semuanya tidak berbuat apa-apa selain takut, takut, dan takut. Padahal kalau kita mau merenungkan adik-adik, ayah, bunda, para alumni yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita menilai musibah adalah anugerah. Musibah adalah anugerah. Ketika mendapatkan musibah, Allah katakan wa basyiril mu'minin, wa basyiril mu'minin. Bergembira kepada orang-orang yang beriman. Alladzina idza asabatkum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi. Orang dapat musibah, Allah kasih kabar gembira. Berarti di balik musibah ini ada yang Allah siapkan. Iya. Ketika kita menilai musibah itu suatu anugerah, maka semuanya akan berubah. Semua akan berubah menjadi manfaat, manfaat, dan manfaat. Corona, karantina. Corona sama dengan karantina. Kalau sedang terjadi corona, semuanya dikarantina. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh terlalu banyak bertemu, tidak boleh terlalu banyak bersosialisasi. Maka karantina, istilah yang dipakai oleh Rasulullah SAW ketika mengasingkan diri dari kemaksiatan yang dilakukan penduduk Makkah adalah uzlah. Coba kita pahami. Ketika kita di karantina, hakikatnya kita sedang beruzlah bagi kita yang menganggap musibah adalah anugerah. Uzlah, mendekatkan diri kepada Allah. Mengasingkan diri, menjauhi keramaian. Kalau dulu Rasulullah uzlah atas inisiatifnya sendiri. Kalau saat ini adik-adik sekalian, uzlahnya karena perintah dari penguasa, dari pemerintah. Anjuran dari pemimpin. Sudah mah kita taat kepada pemimpin dapat pahala, kemudian beruzlah semakin meninggikan kualitas kita. Bagi penghafal Al-Quran, uzlah adalah daurah. Uzlah adalah daurah. Daurah tahfizul Quran. Ayo kita maksimalkan uzlah ini, menjadikan di dalamnya ada program daurah tahfizul Quran. Sekarang coba kita bayangkan, adik-adik. Ya, kemarin kita mulai pandemi itu bulan Maret kalau nggak salah. Ya, kita sudah berada di penghujung kan sampai Desember itu kurang lebih ada 9 bulan. Pertanyaannya, sudah berapa hafalan dan murojaah yang antum lakukan selama 9 bulan ini? Adik-adik, percaya tidak percaya, daurah tahfizul Quran hanya memerlukan 60 hari untuk menyelesaikan 30 juz. Dan hanya memerlukan 6 bulan untuk 30 juz mungkin. Sekarang kita sudah melewati 9 bulan ini, apakah dengan menghafal Al-Quran atau berlalu begitu saja, sia-sia tanpa bertambah hafalan? Rugi. Rugi bagi kalian yang tidak bisa menambah kualitas hafalan dalam waktu 9 bulan. Ini berkah sekali. Musibah ini berkah bagi penghafal Al-Quran. Sangat berkah. Kenapa? Karena mereka akan fokus dengan hafalannya masing-masing. Kita bayangkan ya, saudara-saudara kita yang telah terkena imbas dari penyakit pandemi corona ini, mereka meninggal tanpa dilayat oleh keluarganya. Pokoknya tahu-tahu dapat kabar dari rumah sakit sudah meninggal, akan diurus oleh petugas, tiba-tiba sudah di dalam kubur, yang kuburannya pun kita nggak tahu di mana dan nggak boleh ngejenguk. Bayangkan adik-adik, kita tidak bisa. Bayangkan itu, nauzubillah ya, nauzubillah, kita berlindung dari hal itu. Kalau hal itu terjadi, nauzubillah, kepada kedua orang tua kita, doa,
hafalan Al-Quran, hanya ilmu dan sedekah jariah yang bisa sampai kepada mereka di dunia. Kita kembalikan kepada masing-masing apa yang sudah kita persiapkan dan apa yang sudah kita masing-masing. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu saya membahas ini ketika datang ke Majenah, datang ke Darul Ulum, ya. Mungkin ada yang masih ingat ya, kalau yang SMA yang dulu kelas SMP membahas ini. Apa yang perlu kita sepakati, apa yang perlu sebelum hafal memulai Al-Quran. Poinnya ya, ada sekalian yang banyaklah tersenyum. Karena tersenyum ini membuat perasaan jadi lebih baik, mampu mengurangi dan menghilangkan stres, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini yang dibutuhkan ketika pandemi terjadi. Harus banyak tersenyum dan berhusnuzon kepada Allah. Berhusnuzon. Ya. Ya Allah, ayah saya di PHK, ya Allah. Bagaimana ini? Rezekinya berkurang. Oh, tidak. Kalau ada yang meyakini ayahnya, rezekinya adalah bosnya, salah besar. Yang memberikan rezeki kepada ayahnya adalah Allah. Dan itu rezeki dari Allah, itu dari Allah. Maka ketika pandemi ini, perbanyak tersenyum dan berhusnuzon kepada Allah. Ini meningkatkan kekebalan tubuh yang akan menyelamatkan kita dari pandemi ini. Kemudian menambah hormon endorfin dan serotonin. Pernah saya bahas. Apa fungsi dari hormon endorfin? Ya. Fungsinya adalah menambahkan fokus, menambah daya ingat, dan menjadikan hafalan kalian kuat. Mudah menghafal dan juga kuat dalam menghafal. Coba hitungan ketiga. Saya minta semuanya tersenyum walaupun saya tidak melihat. Tadi boleh dilihat ya, yang bisa kelihatan di layar. Kita tersenyum, senyum sama-sama. 1, 2, 3. Mulai senyum. Yang paling menyenangkan. Bayangkan hal-hal yang menyenangkan, lalu tersenyum. Iya. Baik, tersenyum. Hormon endorfin dan serotonin ini lawannya adalah hormon adrenalin. Adik-adik pernah nggak menghafal, ya kawan-kawan, menghafal Al-Quran? Sudah hafal, kita hafalin gitu ya. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai bawah kita sudah satu halaman. Sudah gitu ya. Tiba-tiba kita datangi Ustadz Jasmadi gitu. Pas di depannya Ustadz Jasmadi hilang satu halaman. Pernah tapi seperti itu. Saya juga pernah, makanya saya cerita ya. Saya dulu pernah mengalami seperti itu. Ketika menghafal Quran, sudah hafal satu halaman, tiba-tiba saya setorkan ke depan Ustadz, hilang itu hafalan saya. Wah, kenapa ini? Apa yang terjadi? Ternyata adrenalin. Hormon lawan dari hormon endorfin dan serotonin tadi namanya hormon adrenalin. Saya terpacu. Adrenalin itu semangat, deg-degan, takut. Nah, itu adrenalin ya. Adrenalin itu seperti itu. Jadi adik-adik kalau hormon adrenalinnya sedang tinggi, wah itu wajar. Kalau tadi ngafalin satu halaman sudah hafal, ketika duduk sendiri, pas di depan Ustadz Jasmadi hilang. Wajar saja. Kenapa? Karena adrenalinnya sedang meningkat. Dan kunci untuk menghilangkan atau mengurangi adrenalin adalah tersenyum. Senyum. Ayo senyum semua. Banyak-banyak tersenyum. Banyak-banyak tersenyum. Bukan tertawa. Beda tersenyum dan tertawa. Kalau tersenyum itu Rasulullah pun sering tersenyum. Kalau tertawa, Rasulullah sangat tidak menganjurkan untuk memperbanyak tertawa.
Itu bisa mematikan hati. Mematikan hati, menjauhkan dari Al-Quran, seperti itu. Jadi perbanyak tersenyum, tidak diperbanyak tertawa. Dan senyum juga menjadikan tampak lebih muda dan sehat. Nah ini yang akhwat nih pasti seneng nih. Wajahnya awet muda, tetap cantik, tetap glowing gitu ya. Nah, nggak usah pakai macam-macam lah. Ya, dengan air wudhu dan banyak tersenyum, insya Allah wajahnya glowing gitu ya. Seperti itu. Dan juga tersenyum ini mampu meningkatkan daya fokus dan konsentrasi. Penghafal Al-Quran, ya, fokus dan konsentrasi itu akan terbentuk ketika kita banyak tersenyum. Ya. Maka biasa nanti ketika setoran, apakah offline atau online, dan sebelum setoran itu banyak tersenyum dahulu. Wifi ini lemah ya. Di hadapan saudaramu adalah sodaq. Tabassumuka fi wajhi akhika lahu sodaq. Ya, ini juga berpahala ya. Kita banyak tersenyum, banyak pahala. Yang kedua apa? Membanyak minum air putih. Banyak minum air putih. Ya. Banyak minum air putih itu saya tanya dulu nih semuanya. Kira-kira sehari itu yang sehat itu 8 gelas atau 2 liter ya. 8 gelas atau 2 liter. Adik-adik, saya mau nanya, ya kawan-kawan penghafal, kakak-kakak alumni, saya mau nanya, sehari berapa gelas minumnya? Kira-kira ada yang mewakili berapa gelas kira-kira? 8 gelas, Ustaz. 8 gelas. 8 gelas itu orang normal ya, bukan penghafal Quran. 8 gelas itu yang bukan penghafal Quran. Saya ingatkan, wajar kalau Ustadz kok saya ngafalin nggak masuk-masuk ya Ustadz. Ah iya, betul itu. Jangan-jangan minumnya kurang Ustadz ya. Jangan-jangan minumnya kurang. Nah, kalau orang normal 8 gelas, maka penghafal Quran butuh 2 sampai 3 kali lipat dari itu. Bisa 3 liter, 4 liter. Ya, sekuatnya. Semakin banyak menghafal Al-Quran, maka semakin banyak juga minumnya harusnya. Ini ngafalin Quran semangat, tapi minumnya nggak semangat. Hati-hati ya. Ini juga yang membuat kita yang menghafal Al-Quran menjadi kurang fokus dan daya ingatnya kurang. Iya, sudah disampaikan ya dalam surat Al-Anbiya ayat 30, dan kami jadikan setiap yang hidup itu terbuat dari air ya. 80% unsur air ya dalam tubuh manusia. Itu ada 80%. Waduh. Ini lebih ya hampir seluruhnya tubuh kita ini unsurnya air ya, saatnya. Adik-adik sekalian. Jadi 80% terbuat dari air. Menurut penelitian, tingkat dehidrasi itu kekurangan minum sebesar 1% saja dari berat badan sudah bisa mengurangi fungsi-fungsi berpikir serta dapat menurunkan tingkat fokus dan konsentrasi. Hati-hati. Kurang minum, kurang fokus, kurang konsentrasi. Nah, gimana ngafalin Quran kalau kurang fokus? Gimana bisa hafal Quran kalau kurang konsentrasi? Berawal dari kurangnya minum air putih. Adik-adik yang menghafal Al-Quran, coba pahami ini, ya, pahami baik-baik. Yang pertama, nggak susah itu. Kita mempersiapkan sebelum menghafal Quran tuh nggak susah. Atau cuma disuruh senyum, ya. Apa susahnya tersenyum? Apa susahnya minum air putih? Air putih ini ya gratis ya bagi yang masak sendiri di rumah, gratis. Kalaupun beli galon juga 4.000, nggak ya galon aqua sampai 20.000 yang bagusnya gitu ya. Ataupun yang air biasa juga menyehatkan sama. Cuma pertanyaannya, apakah yang kita habiskan itu sudah setara dengan semangat kita dalam menghafal Quran? Jangan hanya semangat saja, tapi senyumnya jarang, minum air putihnya jarang, marah-marah terus, tegang terus. Ya wajar saja kalau hafalan Al-Qur'annya tidak lancar atau tidak masuk-masuk. Memang 2 hal ini penting, senyum dan air putih. Coba perhatikan, otak kita
memiliki kandungan, ini menurut kedokteran ya, saya bukan ahlinya dalam hal ini, tapi saya membacakan saja. Otak kita memiliki kandungan air kurang lebih 75%, sehingga kurangnya pasokan air ke otak mengakibatkan otak kekurangan oksigen. Ini biar lebih logis lagi ya, yang saya jelaskan, biar lebih logis lagi kita tambahkan lagi gitu ya. Akibatnya, sel-sel otak menjadi kurang aktif dan tidak berkembang. Ayo, hati-hati. Penghafal Quran yang kurang minum, otaknya akan tidak aktif atau kurang aktif dan tidak berkembang. Bahkan juga bisa menciut. Nah, hati-hati. Otak tidak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya jika kekurangan air. Hal tersebut yang dapat menyebabkan seseorang mudah lupa. Garis bawahi. Orang kurang minum mudah lupa, sulit konsentrasi dan lemot. Nah ini, yang lemot ternyata bukan handphone aja ya, Ustaz ya. Gara-gara ikut Zoom, HP-nya jadi lemot gitu ya. Bukan, ternyata otak kita juga bisa jadi lemot. Kapan? Ketika pasokan air kita kurang dari yang dianjurkan. Ya. Kalau bukan penghafal 8 gelas, maka penghafal Quran 16 gelas. Ya. 24 gelas, 32 gelas sehari. Atau bahkan setiap hafal satu baris, minum 2 gelas air. Setiap hafal satu baris, minum 2 gelas air. Itu yang dianjurkan. Perbanyak minum air putih. Kalau 8 gelas itu gini loh, coba pikirkan. 8 gelas, bangun tidur. Ya, bangun tidur, mau tidur 2 gelas. Ya, itu ya. Makan pagi, makan siang, makan sore itu sudah 6 gelas kalau sebelum makan dan sesudah makan. Udah gitu doang. Minum yang lainnya? Tidak ada. Ya wajar kalau hafalannya tidak lancar. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, tadi yang pertama perbanyak senyum. Yang kedua, perbanyak minum air putih. Yang ketiga, memilih tempat. Memilih tempat. Tempat ini menjadi salah satu faktor utama ya. Jangan cari tempat-tempat yang jangan di kamar lah intinya ya. Jangan cari tempat yang sempit, kotak, ya, tanpa jendela apalagi, plus berantakan. Nah itu nggak akan benar hafal Quran di tempat seperti itu. Ya. Hafal Quran di tempat yang lapang. Yang lapang, kemudian polos, catnya polos, jangan yang banyak tulisan-tulisan atau poster, ya. Jangan di masjid yang kebanyakan kaligrafinya, jangan. Ya, kalau bisa masjid yang plong, yang putih, polos, nah suasananya adem, enak menghafal Quran di situ, ya. Maka memilih tempat ini menjadi penentu bagi penghafal Al-Quran, ya. Kawan-kawan yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya persingkat saja. Berikutnya, memilih waktu. Ya, memilih waktu. Coba perhatikan. Menurut penelitian, waktu yang paling bagus untuk menghafal adalah 1 jam sebelum dan 1 jam setelah subuh. Wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Itu sudah diterangkan dalam Al-Isra ayat 78. Cuma kadang kita lebih percaya kepada penelitian daripada ayat gitu ya. Alhamdulillah. Jadi ayatnya sudah ada gitu. Tiba-tiba ada penelitian yang menguatkan. Nah, apalagi alasan kita untuk tidak memilih waktu terbaik itu? Apa tadi? 1 jam sebelum dan 1 jam setelah sholat subuh. Itulah waktu yang terbaik. Saya jelaskan juga ketika saya mengadakan daurah tahfizul Quran. Mungkin Ustadz Jasmadi juga ikut mendampingi saya dulu di Darul Ulum. Ya. Itu kami menerapkan tidur cepat, bangun cepat. Habis Isya tuh nggak ada kegiatan. Habis Isya tuh tidur. Makanya ini ada webinar, ya nggak apa-apa lah. Kalau sudah webinar ini, kalau bisa habis Isya itu udahlah nggak ada kegiatan lagi. Langsung matikan lampu, tidur. Supaya bisa bangun cepat, jam 2, jam 3 kita sudah bangun sehingga ada waktu untuk menghafal Al-Quran. Iya. Yakin dan percaya bahwa ketika mau menghafal di selain waktu subuh, bisa sih, tapi susah.
bisa tapi susah. Ya, dibandingkan dengan setelah sholat subuh, sebelum subuh dan setelah sholat subuh, dibanding dengan waktu-waktu yang lain. Baik, langsung saja memilih syekh atau guru ya, guru Al-Quran. Ini kalau salah-salah milih guru, iya, bacaan kita kan perlu diperbaiki. Kalau perlu nih Ustadz Jasmadi memfasilitasi di pesantren ini tasmi online. Kalau ada majelis tasmi online. Jadi di situ setiap santri akan menyetorkan hafalannya setiap hari, Ustadz. Ya, ada berapa guru di Darul Ulum, coba kita bagi-bagi ya, yang biasa menerima setoran hafalan, atau Ustadz Jasmadi bisa di 3 waktu gitu ya, sejam-sejam. Pagi 1 halakoh, 1 kelompok, siang 1 kelompok, malam 1 kelompok. Ya, 1 kelompoknya isi 7 orang. Kalau setiap orang butuh 10 menit untuk tasmi ya, kurang lebih 1 jam ya. 3 jam saja sehari. Setiap hari setoran hafalan ya. Yang paling memungkinkan saat ini itu menghafal Quran. Kenapa? Nggak kayak di kelas gitu loh. Kalau di kelas kan belajar matematika harus ada gurunya yang menerangkan gitu. Kalau menghafal Quran kan kita bisa masing-masing selama bacaan Qurannya sudah bagus. Maka ini dianjurkan juga untuk Darul Ulum ya. Kita maksimalkan di tahfiznya, Ustaz. Ya, jangan sampai habis corona sudah berakhir, alhamdulillah gitu ya. Santri kita nggak mendapat apa-apa selama pandemi. Padahal ini berkah ini. Waktu yang Allah berikan ini berkah ini, terutama untuk penghafal Quran ini sangat berkah banget. Ya, seperti itu. Jadi kalau tidak difasilitasi, anak-anak kita nggak akan menghafal. Coba difasilitasi sama Darul Ulum, nanti ada halakoh tahfiz, 7 orang, setiap halakoh, 1 guru pegang 3 halakoh. Jadi tersampaikan. Nggak apa-apa di pelajaran lain tidak terlalu maksimal ya, karena memang terus terang ini saya punya kakak ya, beberapa kakak saya itu adalah guru. Kami diskusi, saya nanya, kira-kira apa yang menjadi target seorang guru pelajaran umum di masa pandemi? Apa jawaban mereka? Ya, bahkan kakak saya yang PNS itu, wakil kepala sekolah bilang, kami tidak menargetkan apa-apa. Karena apa yang bisa dicapai di masa pandemi ini? Ngajarnya juga tidak maksimal, gitu kan? Tanpa pertemuan, ujiannya juga online, bisa mereka nyontek, atau bahkan sebagian guru memperbolehkan lihat buku. Nah, ini kan kenyataan-kenyataan yang pastinya hasil pembelajaran tidak akan maksimal. Apa yang bisa dimaksimalkan di masa pandemi yaitu tahfizul Quran. Ditegaskan saja Ustaz. Kita maksimalkan tahfizul Quran, selesai pandemi, selesai hafalan Quran. Nah, ini yang luar biasa. Keluar dari Darul Ulum, alumni Darul Ulum hafal Quran semua. Karena selama pandemi kurang lebih setahun ataupun ya qadarullah misalnya sampai 2 tahun sudah mencapai ya hafalannya selama 2 tahun sudah 30 juz. Orang yang 60 hari aja bisa 30 juz, masa ya 2 tahun 24 bulan tidak bisa 30 juz. Nah, ini coba perhatikan memilih guru. Berikutnya, untuk tidak memperlama lagi, memilih mushaf Al-Qur'an. Ya. Kalau pakai mushaf tuh jangan ganti-ganti ya, Adik-adik. Saya di sini tidak tidak menentukan mushaf seperti apa yang terbaik ya. Karena dulu yang saya rekomendasikan adalah mushaf Al-Hufaz yang ada 5 blok warna itu ya. Kenapa 5 blok warna? Kadang kita bingung ngebagi hafalan, kan kalau 5 blok warna itu subuh 1 blok, zuhur 1 blok, asar 1 blok, maghrib, isya 1 blok. Sehingga 5 blok warna itu cukup untuk setiap hari. Sehari kita bisa menambah hafalan 1 halaman, terutama masa pandemi, gitu ya. Nah, maka yang saya rekomendasikan Quran itu. Kalaupun tidak, nggak apa-apa pakai Quran apa saja, tapi tidak ganti-ganti. Ya, kalau bisa sampai selesai 30 juz Qurannya itu aja. Mengganggu, sangat mengganggu. Kalau ganti-ganti Al-Quran. Coba lihat, Quran yang di hadapan kita ini Quran Madinah ya.
Quran Madinah, ya, atau bisa dikatakan Quran sudut karena sudutnya pas dengan akhir ayat. Nah, ini ada 15 baris. Kan ada juga Quran yang sampai 18 baris, ya. Ada Quran yang bahkan tidak 15 baris gitu ya. Coba kalau Qurannya beda, ya beda barisnya, pastinya berubah-ubah. Nah, ini perubahan ini yang membuat kita jadi tidak fokus dalam menghafal Al-Quran. Warnanya berubah aja kita jadi nggak fokus, apalagi barisnya, apalagi bentuk tulisannya. Hari ini pakai Quran Madinah, besok pakai Quran cetakan di Ponegoro. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya adik-adik. Pokoknya menghafal Quran harus satu mushafnya, nggak boleh ganti-ganti. Ya, coba sekarang tentukan mushaf yang mana. Mushaf itu Al-Quran ya, buku Al-Quran, cetakan Al-Quran, itu namanya mushaf. Mushaf mana yang mau dipakai? Dan jangan diganti-ganti. Guru saya, guru tahfizul Quran, Kiai Ahmad Badri, ya, ketika saya menghafal Quran, beliau memperlihatkan Qurannya. Yang dulu beliau gunakan menghafal di Pakistan, itu 5 tahun. Menghafal 30 juz, beliau 5 tahun. Termasuk lambat. Ya. Dan beliau perlihatkan ke saya Quran yang sudah hampir 10 tahun yang lalu, itu masih mulus Qurannya. Ini yang saya gunakan ketika menghafal Al-Quran di Pakistan dulu. Wah, ini luar biasa. Kalau ada bisa menyimpan Quran itu sebagai kenangan kah? Atau nanti yang bisa diceritakan ke anak cucu, ini yang ayah pakai menghafal Quran, nak. Ini alhamdulillah karena Quran ini ayah jadi semangat, seperti itu ya. Nah, ini yang luar biasa. Jangan sampai mengganti Al-Quran. Baik. Sedikit saya jelaskan. Ya. Itu tadi ya, 6 hal dalam menghafal Al-Quran. Apa saja itu saya ulangi. Yang pertama, perbanyak tersenyum. Yang kedua, perbanyak minum air putih. Yang ketiga, memilih tempat. Yang keempat, memilih waktu. Yang kelima, memilih guru. Dan terakhir, memilih mushaf Al-Quran. Adik-adik, simpel ya. Cuma ada 6 hal yang perlu kalian siapkan ketika akan menghafal Al-Quran. Enggak sulit. Sekarang coba tambahan sedikit ya. Sedikit dari saya. Coba lihat. Di situ ada Al-Fajr, ada Muntasaful Lail, ada Al-Isya, ada Al-Maghrib. Iya. Apa maksudnya ini? Iya. Ini saya jelaskan sedikit. Ketika adik-adik tidur, kualitas tidur setelah tengah malam dan sebelum tengah malam berbeda. Muntasaful Lail itu tengah malam ya. Al-Fajr subuh. Jadi dari maghrib ke tengah malam itu panjang daripada dari tengah malam ke Fajar, ke subuh ya. Coba perhatikan. Apa ini maksudnya 1 jam sama dengan 3 jam, 2 jam sama dengan 6 jam. Maksudnya adalah tidur sebelum jam 12 malam, kualitas tidur 1 jam sama dengan 3 jam. Percaya atau tidak, silahkan praktek. Karena kami sudah mempraktekkan pada program Daurah Tahfizul Quran bersama Ustadz Jasmadi juga dulu. Ya, habis Isya tidak ada kegiatan selain tidur. Makannya kapan, Ustadz? Makannya sebelum maghrib. Makan malam itu sebelum maghrib. Sehingga ada waktu sekitar 2 jam ya, dari jam 6 ke jam 8 itu setelah Isya. Sekitar 2 jam untuk mencerna makanan yang dimakan ketika maghrib. Nah, itu sehat. Ya, adik-adik, coba perhatikan. Kalau kita tidur jam 8 malam, kita hitung yuk. 8, 9, 10, 11, 12. Ada 4 jam kita tidur. 4 dikali 3 sama dengan 12 jam. Berarti kita tidur ba'da Isya sampai jam 12 malam sama dengan kualitas tidur 12 jam. Dan itu sangat cukup. Sangat cukup. Pernah nggak kalian berpikir gini? Rasulullah SAW dulu tahajud sampai kakinya bengkak ya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah itu kalau tahajud kakinya bengkak-bengkak sampai ditanya, ya Rasul, engkau telah dijamin masuk surga. Kenapa masih
mau berdiri dengan waktu yang sangat lama. Itu Rasulullah kira-kira jam 12 malam sampai subuh itu berdiri. Makanya kakinya bengkak. Ya kata Aisyah, padahal engkau dijamin masuk surga. Maka kata Rasulullah, iya, aku ingin menjadi orang yang bersyukur. Kurang lebih seperti itu maknanya. Rasulullah ingin menjadi orang yang bersyukur. Bukan dilihat dari segi ininya, kita lihat dari hikmah. Ya. Bukan dari hikmahnya, kita lihat dari cara ya. Dari cara Rasulullah bangun jam 12 malam sampai subuh berdiri, itu apa nggak capek? Apa Rasulullah ada yang bayar gitu tiap hari tahajud gitu ya? Pasti siangnya tidur. Oh tidak, Rasulullah paginya nggak tidur. Rasulullah paginya berdagang, malamnya maksimal. Kenapa? Karena mempraktekkan tidur setelah Isya, bangun jam 12 malam. Coba dipraktekkan. Di minggu pertama yakin, ngantuk. Tapi di minggu-minggu berikutnya, insya Allah lancar. Gitu ya. Coba sekarang dipraktekkan semuanya. Ya. Sehingga para sahabat dahulu itu nggak ada yang berbincang setelah sholat Isya. Mana buktinya? Coba kita lihat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata Nabi SAW selalu melarang kami berbincang-bincang setelah Isya. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad. Kemudian antara orang-orang soleh terdahulu selalu saling memberikan nasihat untuk segera tidur, ya, untuk segera tidur. Diriwayatkan dari Kharsyah bin Al-Hur rahimahullah, ia mengatakan, aku pernah melihat Umar bin Khattab radhiyallahu an memukul orang bertubi-tubi setelah sholat Isya dan mengatakan, apakah kamu berbincang-bincang pada awal malam dan tidur di akhir malam? Jadi Umar bin Khattab ternyata membenci orang-orang yang begadang, ya, begadang tanpa keperluan yang pasti. Baik, adik-adik yang memuliakan Allah SWT, ini adalah beberapa riwayat-riwayat ya, riwayat-riwayat bahwa ternyata tidur di awal malam itu sangat baik. Ya, bagi bukan penghafal Quran juga baik, apalagi buat penghafal Al-Quran. Baik, sebagai kesimpulan untuk malam hari ini, Ustadz, Ustazah, alumni, ya, Bapak Direktur, dan adik-adik semuanya, kita yang merasa penting ya, merasa penting untuk menghafal Al-Quran, ingin mempersembahkan kepada kedua orang tua kita mahkota yang cahayanya sama dengan cahaya matahari, jubah kemuliaan, dan lain sebagainya akan didapatkan penghafal Al-Quran, maka 6 hal ini akan sangat membantu untuk kita dalam menghafal Al-Quran. Jangan lagi berpikir bahwa, oh iya tiap 22 Desember saya akan mengucapkan Selamat Hari Ibu Mama. Ingat, Hari Ibu bagi seorang mukmin, seorang santri, hari ibunya adalah setiap hari. Coba ucapkan itu setiap hari. Bunda, aku cinta Bunda. Saya cinta sama Mama. Tiap hari ucapkan itu ke telinga orang tuanya. Ya. Karena hari ibu bagi kita adalah setiap hari, bukan 22 Desember. Ya, maka jangan apa ya namanya. Ya, baru kemarin kita durhaka ya 22 Desember kita mengucapkan selamat hari ibu. Ya lucu atau ya, lucu. Kita mengucapkan itu ya, padahal beberapa hari yang lalu kita membentak-bentak orang tua. Coba sekarang kita tanamkan ya dalam diri kita masing-masing. Kita tekadkan, saya sudah memberi kado kerudung ke ibu saya ingin memberikan kado yang lebih berharga daripada hanya sekedar kerudung. Apa itu? Mahkota penghafal Al-Quran. Mari kita realisasikan ya rencana ini. Kalau sulit, silahkan adukan kepada guru-guru kalian, pada Ustadz Jasmadi, Ustadz Jihad, ya, Ustadz Ali dan sebagainya. Banyak Ustadz di sana. Atau mau langsung ke saya boleh. Ya silahkan aja. Kayaknya di Facebook saya itu saya berteman dengan beberapa santri Darul Ulum ya, atau alumni mungkin sekarang. Jadi silahkan disampaikan, Ustadz, saya mau menghafal Quran, tapi lagi naksir sama si Anu, ya. Silahkan disampaikan curhatannya. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti saya bisa punya solusinya, gitu ya. Dimana dalam menghafal Al-Quran kita semakin semangat, semakin kuat,
Semakin banyak hafalan, semakin sehat. Ya, belum lama kan kita awal-awal pandemi, beberapa santri terkena positif corona ya. Tiba-tiba sembuh gitu ya, tiba-tiba sembuh. Ternyata apa yang dia lakukan tidak lepas dari membaca dan menghafal Al-Quran. Ini yang sesungguhnya yang menguatkan kita, menghindarkan kita dari wabah penyakit corona ini. Baik, adik-adik, mudah-mudahan itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya untuk kita semua, karena waktu pula lah yang membatasi kita ya sampai malam hari ini. Kalau ada kata-kata yang keliru dari saya, itu datangnya dari saya pribadi. Kalau ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah merahmati kita pada setiap langkah kita menghafal Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Muhammad Istiqomah Al-Hafidh atau Ustadz Koko. Tadi sudah disampaikan 6 hal penting dalam menghafal Al-Quran. Kemudian merasa penting bagi kita ingin mempersembahkan kepada orang-orang yang kita cintai, yaitu dengan cara menghafal Al-Quran. Dan yang terakhir tadi kesimpulannya, Hari Ibu bagi santri adalah tiap hari. Bagi kita semuanya, bagi umat muslim adalah tiap hari. Dengan cara berbakti, dan salah satunya mendoakan kapanpun, dimanapun, ya, terutama setelah sholat 5 waktu kita. Ya. Itu adalah Hari Ibu bagi kita. Oke, untuk semuanya, santriwan santriwati, Bapak Ibu guru, alumni, ya, siswa-siswi MTSMA, baik dari via Zoom ataupun via YouTube, alhamdulillah hari ini beberapa bergabung di Zoom dan sebagian juga bergabung di YouTube. Alhamdulillah kita menyapa semuanya baik di Zoom dan di YouTube. Kemudian untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan. Ya, silahkan bagi para peserta semuanya yang mau bertanya bisa disampaikan via Zoom ataupun di YouTube. Silahkan ditulis pertanyaannya apa, nanti akan kita bacakan. Silahkan yang mau bertanya. Kalau ada yang bertanya. Kali mau bertanya. Oke, kita cek terlebih dahulu di YouTube-nya, adakah pertanyaan mungkin? Oh, ternyata belum ada. Oke, belum ada yang bertanya. Dari yang di Zoom ada yang mau bertanya mungkin? Masih ada kurang lebih 5 menit lagi ini. Kalau sudah tidak ada, mungkin cukup Ustadz Koko ya. Oke. Semoga di lain kesempatan bisa disambung Ustadz. Amin, insyaallah. Bisa melaksanakan kegiatan Zoom seperti lagi. Saya kira ini sangat bermanfaat khususnya bagi lembaga Darul Ulum dan umumnya untuk segenap santri, alumni Pondok Pesantren Darul Ulum insyaallah gitu ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sekali Ustaz. Begitu juga jazakumullah khairan kasiron. Semoga Ustaz Koko dan keluarga senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, ya, dan keberkahan tentunya. Oke, saya kira seperti itu saja untuk malam hari ini. Marilah kegiatan Zoom pada malam hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran semuanya.
kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.